Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Piranti, nomor absen 24 dengan NIM 19101252-236. Di sini saya akan menjadi moderator jalannya diskusi kita pada hari ini dengan judul Supervisi Klinis sebagai Alternatif Pembinaan Profesionalisme Guru. Kelompok 9 terdiri atas yang pertama ada Trinopia Putri, Anang Ma'ruf, saya sendiri Putri Aulia Piranti, Erpina Febrianti, Muhammad Rafli Rida, dan Herlia Prisma Irawanti. Baik, sebelum memulai diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini. Baik, pada diskusi pada hari ini, pembahasan yang pertama, ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama konsep dasar supervisi klinis, yang kedua karakteristik dan prinsip-prinsip supervisi klinis, yang ketiga proses supervisi klinis, yang keempat kelebihan dan kelemahan supervisi klinis, yang kelima orientasi perilaku supervisi klinis. Next. Saya akan menjelaskan konsep dasar supervisi klinis. Adapun pengertian dari supervisi yaitu adalah salah satu usaha memberikan layanan dan bantuan kepada para guru yang berguna untuk peningkatan mutu dan pengembangan kompetensi guru. Pelaksanaan supervisi atau orang yang melakukan tugas pengawasan dapat dilakukan oleh supervisor atau pengawas dan dapat juga dilakukan oleh kepala sekolah. Sedangkan pengertian dari supervisor atau pengawas, yaitu pengawas pendidikan disebut juga dengan supervisor pendidikan. Pengawas pendidikan atau supervisor pendidikan adalah orang yang melakukan tugas supervisi guna membantu sekolah, guru, dan siswa agar terwujud pembelajaran yang efektif dan siswa dapat belajar dengan lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan teman saya tadi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Rida, absen 42, NIM 19101253100059. Materi selanjutnya yaitu 3, sejarah dan pengertian supervisi klinis. Supervisi klinis mula-mula diperkenalkan dan dikembangkan oleh Maurice L. Chogan, Robert Gottheimer, dan Richard Weller di Universitas Harvard pada akhir dasawarsa 50-an dan awal dasawarsa 60-an. Ada 2 asumsi yang mendasari praktek supervisi klinis, yaitu pertama, pengajaran merupakan aktivitas yang sangat kompleks yang memerlukan pengamatan dan analisis secara hati-hati. Melalui pengamatan dan analisis ini, supervisor akan mudah mengembangkan kemampuan guru mengelola proses pembelajaran. Kedua, guru profesional yang ingin dikembangkan lebih menghendaki cara yang kolegial daripada cara yang authoritarian. Pada dasarnya, supervisi klinis merupakan pembinaan performansi guru
dalam mengelola proses pembelajaran. Pelaksanaannya didesain dengan praktis dan rasional. Tujuan supervisi klinis adalah untuk membantu memodifikasi pola-pola pembelajaran agar mencapai keefektifan. Sergio Vanni menyatakan ada 2 sasaran supervisi klinis, yaitu pertama, untuk membangun motivasi dan komitmen kerja guru. Kedua, untuk menyediakan pengembangan staf bagi guru. Next. Baik, selanjutnya itu yang keempat, tujuan supervisi klinis. Pada dasarnya tujuan umum supervisi klinis adalah 1. Memberikan tekanan pada proses pembentukan dan pengembangan profesi. 2. Memberi respon terhadap pengertian utama serta kebutuhan guru yang berhubungan dengan tugasnya. 3. Menunjang pembaharuan pendidikan serta untuk memerangi kemerosotan. 4. Siswa dapat belajar dengan baik sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang terakhir yaitu kelima, kunci untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. Dari tujuan umum yang telah disebutkan tadi, maka dapat diperinci lagi ke dalam tujuan khusus sebagai berikut. 1. Menyediakan bagi guru suatu feedback atau balikan yang objektif dari kegiatan mengajar guru yang baru saja dijalankan. Ini merupakan cermin agar guru dapat melihat apa sebenarnya yang mereka perbuat sementara mengajar. 2. Mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah mengajar. 3. Membantu guru mengembangkan keterampilan dalam menggunakan strategi-strategi mengajar. 4. Sebagai dasar untuk menilai guru dalam kemajuan pendidikan, promosi jabatan atau pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu guru mengembangkan sikap positif terhadap pengembangan diri secara terus-menerus dalam karir dan profesi mereka secara mandiri. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ervina Febrianti, absen 25, NIM 19 10 12 52 20 041. Selanjutnya ada yang kelima, peranan dan kualifikasi supervisor. Pertama, peranan supervisor. Peranan utama seorang supervisor adalah menciptakan kerjasama yang memungkinkan pertumbuhan keahlian dan kepribadian orang yang diajak bekerja sama. Seorang supervisor diharapkan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Ada mendiagnosis dan menilai, merencanakan, memberi motivasi, memberi penghargaan, dan melaporkan kemajuan. Yang kedua ada kualifikasi supervisor. Seorang supervisor yang baik harus memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, keyakinan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri dan mengembangkan dirinya. Yang kedua, mempunyai kebebasan untuk memilih dan bertindak mencapai tujuan yang diinginkannya. Ketiga, kemampuan menanyakan pada orang lain dan dirinya sendiri tentang asumsi dasar serta keyakinan akan dirinya. Keempat, komitmen dan kemauan membuat rekan gurunya merasa penting, dihargai, dan maju. Kelima, memiliki kemauan dan kemampuan untuk dapat membina hubungan yang akrab tanpa memandang bulu. Keenam, kemampuan untuk mendengarkan serta keinginan untuk memanfaatkan pengalaman-pengalaman guru untuk membuatnya berusaha mencapai tujuan. Ketujuh, antusiasme dan keyakinan akan supervisi sebagai proses kegiatan yang terus-menerus untuk melayani pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta profesi guru. 8. Keterampilan dalam berkomunikasi, mengobservasi dan menganalisis tingkah laku guru ketika mengajar. 9. Komitmen untuk mengembangkan dirinya sendiri serta berkeinginan keras untuk terus memperdalam bidang supervisi. Selanjutnya, B. Karakteristik dan prinsip-prinsip supervisi klinis. Pertama, karakteristik supervisi klinis. Karakteristik mendasar dari supervisi klinis sebagaimana dikatakan
C. Van dan Gaal dalam segala hal adalah meningkatkan kualitas keterampilan intelektual dan perilaku mengajar guru secara spesifik. Supervisi harus bertanggung jawab membantu para guru untuk mengembangkan keterampilan menganalisis proses pembelajaran berdasarkan data yang benar dan sistematis. Terampil dalam menguji cobakan, mengadaptasi, dan memodifikasi kurikulum, dan agar semakin terampil menggunakan teknik-teknik mengajar, guru harus berlatih berulang-ulang. Supervisi menekankan apa dan bagaimana guru mengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan untuk merubah kepribadian guru. Perencanaan dan analisis berpusat pada pembuatan dan pengujian hipotesis, pembelajaran berdasarkan bukti-bukti hasil observasi. Konferensi berkaitan dengan sejumlah isu-isu penting mengenai pembelajaran yang relevan bagi guru mendorong untuk berubah. Konferensi sebagai umpan balik menitik beratkan pada analisis konstruktif dan penguatan terhadap pola-pola yang berhasil daripada menyalahkan pola-pola yang gagal. Observasi itu didasarkan pada bukti, bukan pada pertimbangan nilai yang substansial atau nilai keputusan yang tidak benar. Siklus perencanaan, analisa, dan pengamatan secara berkelanjutan dan bersifat kumulatif. Supervisi merupakan proses memberi dan menerima yang dinamis, di mana supervisor dan guru adalah kolega yang meneliti untuk menemukan pemahaman yang saling mengerti bidang pendidikan. Proses supervisi pada dasarnya berpusat pada analisis pembelajaran. Guru secara individual memiliki kebebasan dan bertanggung jawab untuk menganalisis dan menilai isu-isu, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mengembangkan gaya mengajar profesional guru. Proses supervisi dapat diterima, dianalisis, dan dikembangkan lebih baik sama dengan keadaan pengajaran yang dapat dilakukannya. Seorang supervisor memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menganalisis kegiatan supervisinya dalam hal yang sama dengan analisis evaluasi guru tentang pembelajarannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Trinopia Putri, nomor absen 8, dengan NIM 1910 1251 20031. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip supervisi klinis. Beberapa prinsip dalam pelaksanaan supervisi klinis yang dikemukakan oleh Suhartian sebagai berikut. Yang pertama, ada supervisi klinis yang dilakukan harus berdasarkan inisiatif dari para guru terlebih dahulu. Yang kedua, ada ciptakan hubungan manusiasi yang bersifat interaktif dan rasa kesejawatan. Yang ketiga, ciptakan suasana bebas di mana setiap orang bebas mengemukakan apa yang dialaminya. Yang keempat, ada objek kajian adalah kebutuhan profesional guru yang real yang mereka alami. Yang terakhir, ada perhatian dipusatkan pada unsur-unsur spesifik yang harus diangkat dan diperbaiki. Selanjutnya, ada proses supervisi klinis. Yaitu ada langkah-langkah yang pertama, ada proses pertemuan awal atau perencanaan. Menurut Pidarta, langkah dalam pertemuan awal atau perencanaan ini meliputi kegiatan, yaitu ada yang pertama, menciptakan hubungan yang baik dengan cara menjelaskan makna supervisi klinis sehingga partisipasi guru meningkat. Yang kedua, ada menemukan aspek-aspek perilaku apa dalam proses belajar mengajar yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, ada membuat prioritas aspek-aspek perilaku yang akan diperbaiki. Yang keempat, membuat hipotesis sebagai cara atau bentuk perbaikan pada subtopik bahan pelajaran tertentu. Langkah yang kedua, ada proses pelaksanaan atau pelaksanaan pengamatan.
Menurut Pidarta, proses melaksanakan pengamatan ada 2 kegiatan, yaitu guru mengajar dengan tekanan khusus pada aspek perilaku yang diperbaiki, dan supervisor mengobservasi proses melaksanakan pengamatan secara cermat, sistematis, dan objektif merupakan proses kedua dalam proses supervisi klinis. Perhatian observasi ini ditunjukkan pada guru dalam bertindak dan kegiatan-kegiatan kelas sebagai hasil tindakan guru. Waktu dan tempat pengamatan pembelajaran ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara supervisor dengan guru pada waktu mengadakan pertemuan awal. Langkah yang terakhir yaitu ada proses menganalisis hasil pengamatan dan memberikan umpan balik. Proses ini menurut Pidarta pada tahap menganalisis hasil pengamatan dan memberikan umpan balik diarahkan pada menganalisis hasil mengajar secara terpisah. Dan di pertemuan akhir seperti yang pertama, guru memberi tanggapan atau penjelasan. Yang kedua, supervisor memberikan tanggapan atau ulasan. Yang ketiga, menyimpulkan bersama hasil yang telah dicapai, hipotesis diterima, ditolak, atau direvisi. Yang terakhir yaitu menentukan rencana berikutnya, mengulangi memperbaiki aspek tadi dan atau meneruskan untuk memperbaiki aspek-aspek yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herlia Prisma Irawanti, nomor absen 46, NIM 191012532001. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan supervisi klinis. Kelebihan teknik supervisi klinis yaitu yang pertama, dapat dipakai memperbaiki guru-guru yang sangat lemah kinerjanya. Kedua, perbaikan yang dilakukan sangat intensif sebab masing-masing kelemahan ditangani satu persatu sampai semua kelemahan menjadi berkurang atau hilang. Yang ketiga, proses memperbaiki kelemahan dilakukan secara mendalam, termasuk guru merefleksikan kemampuannya melaksanakan proses pembelajaran. Supervisor mengobservasi secara mendalam bila perlu memakai video. Dan yang terakhir, bagi guru-guru lain yang ingin tahu cara penyelesaian kelemahan-kelemahan guru yang disupervisi, diperbolehkan ikut menjadi pandangan dalam pertemuan balikan. Next slide. Selanjutnya ada kelemahan teknis supervisi klinis. Ada satu kelemahan teknik supervisi ini yaitu terlalu mahal, sebab membutuhkan waktu yang panjang, karena kelemahan diperbaiki satu persatu dan menyita pikiran serta tenaga yang besar sebab dilakukan secara mendalam agar intensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Anang Ma'ruf, nomor absen 14 dengan NIM 19101252-111. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan terakhir yaitu orientasi perilaku supervisi klinis. Orientasi perilaku supervisi klinis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orientasi langsung. Supervisi klinis berorientasi langsung akan mencakup perilaku-perilaku pokok berupa klarifikasi, presentasi, demonstrasi, penegasan, standarisasi, dan penguatan. Apabila supervisor akan menggunakan orientasi ini, maka bentuk aplikasinya dalam proses supervisi klinis adalah pertama, pada saat pertemuan awal, supervisor mengklarifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dan sambil bertanya kepada guru yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi dan revisi seperlunya. Pada saat itu pula, supervisor mempresentasikan ide-idenya mengenai informasi atau data apa saja yang dikumpulkan. Kedua, melaksanakan pengamatan kelas secara cermat. Peran supervisor adalah sebagai pengamat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan bagaimana seharusnya dipecahkan. Ketiga, pada pertemuan umpan balik, setelah data dikumpulkan dan dianalisis, supervisor menegaskan dan mendemonstrasikan
tindakan-tindakan pembelajaran yang mungkin bisa dilakukan oleh guru. Pada saat itu pula, supervisor menetapkan standar pencapaian serta penguatan baik dalam bentuk insentif material maupun sosial. Yang kedua yaitu orientasi kolaboratif. Supervisi klinis yang berorientasi kolaboratif akan mencakup perilaku pokok berupa mendengarkan, mempresentasikan pemecahan masalah, dan negosiasi. Apabila supervisor akan menggunakan orientasi kolaboratif ini, maka bentuk aplikasinya dalam proses supervisi klinis melalui kegiatan yang pertama, pertemuan awal atau perencanaan. Pada pertemuan ini, supervisor mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh guru, sehingga ia benar-benar memahami masalah-masalah yang dihadapi guru. Setelah itu, supervisor bersama guru mengadakan negosiasi untuk menetapkan kapan supervisor melakukan observasi kelas. Yang kedua, melaksanakan pengamatan. Setelah pertemuan awal dilanjutkan dengan observasi kelas. Pada waktu observasi ini, supervisor dengan menggunakan instrumen tertentu mengamati pembelajaran guru dan aktivitas peserta didik. Kemudian hasil pengamatan tersebut dianalisis dengan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengarahkan pemahaman guru terhadap masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, menganalisis hasil pengamatan dan memberikan umpan balik. Pada tahap ini, supervisor mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Guru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh supervisor. Kemudian, supervisor bersama guru mulai memecahkan masalah ini. Sebaiknya antara supervisor dengan guru berpisah, sehingga masing-masing pihak bisa mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah menurut pikiran masing-masing pihak. Kemudian pada hari berikutnya, kedua belah pihak berkumpul kembali untuk saling membahas alternatif pemecahan yang telah dibuatnya. Artinya, supervisor bersama guru menentukan alternatif pemecahan terbaik dan membagi tugas untuk mengimplementasikan. Yang terakhir yaitu orientasi tidak langsung. Asumsi yang mendasari orientasi ini adalah sama halnya dengan asumsi yang mendasari psikologi humanistik yang menyatakan bahwa belajar merupakan hasil keinginan individu untuk menemukan rasionalitas dan dasar-dasar dalam dunia ini. Apabila supervisor akan menggunakan orientasi tidak langsung dalam melakukan supervisi, maka bentuk aplikasinya dalam proses supervisi klinis meliputi kegiatan 1. Pertemuan awal atau perencanaan. Dalam pertemuan awal ini, supervisor mendengarkan keluhan-keluhan guru. Kemudian, supervisor bertanya pada guru perlu tidaknya diadakan pengamatan kelas pada saat guru mengajar. Apabila tidak diperlukan oleh guru, berarti tidak ada masalah serius yang dihadapi guru. Sebaliknya, apabila guru meminta supervisor mengamati kelas, maka dilanjutkan dengan mengamati kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. 2. Melaksanakan pengamatan. Supervisor memasuki kelas untuk mengamati pengajaran guru. Supervisor mengamati bagaimana guru mengajar, bagaimana peserta didik belajar, mendengarkan penjelasan, berdiskusi, dan sebagainya. Setelah itu, semua hasil pengamatan dianalisis dan diinterpretasikan. Apabila dianggap perlu, supervisor menyusun pertanyaan untuk mengklarifikasi hasil-hasil pengamatannya untuk membantu mengarahkan guru memahami kekurangan dan masalahnya sendiri. Yang terakhir, menganalisis hasil pengamatan dan memberikan umpan balik. Setelah selesai menganalisis dan menginterpretasikan, supervisor bersama guru mengadakan pertemuan akhir. Pada saat inilah diidentifikasi kembali tindakan-tindakan yang dilakukan guru di kelas, serta membantu guru memahami kekurangannya sendiri. Kemudian supervisor bertanya kepada guru tentang banyak hal yang menurut guru bisa dilakukan untuk memecahkan beberapa kekurangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri.
Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab yang pertama. Pada sesi yang pertama ini akan dipilih 3 orang penanya. Kepada peserta dipersilahkan untuk mengetikkan di kolom chat bagi yang ingin bertanya. Baik, kepada 3 orang penanya yang terpilih, yaitu kepada Laili Fatmawati, Nili Lestiana, dan Zahra Amalia, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada penanya pertama, yaitu Laili Fatmawati, bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Laili Fatmawati dengan NIM 19 10 12 52 20 111. Absen 37. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan yaitu, dalam kegiatan pembelajaran, supervisi klinis berperan penting dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh guru. Jelaskan faktor pendorong pentingnya penerapan supervisi klinis bagi guru. Sekian itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya kepada penanya kedua, Zahra Amalia, kepada penanya kedua, Nili Lestiana, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa sebutkan nama, NIM, dan nomor absennya. Untuk Laili Fatmawati tadi bisa menuliskan kembali di kolom chat pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nili Stiana, nomor absen 35, dengan NIM 1910 1252 20 096. Ya, di sini saya ingin bertanya, apa saja peranan supervisi pendidikan sebagai alternatif pembinaan profesionalisme guru? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada penanya yang ketiga, yaitu Zahra Amalia, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya dan jangan lupa untuk menyebutkan nama, NIM, dan
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahara Amalia, nomor absen 11, dengan NIM 19101251246. Ya, jadi pertanyaannya kan tadi udah dijelaskan tentang supervisi. Nah, jelaskan supervisi mana yang lebih efektif yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah sudah 3 pertanyaan yang disampaikan oleh penanya. Selanjutnya kita beri waktu kepada pemateri untuk mendiskusikan jawabannya.
Moderator izin menjawab pertanyaan Laili. Ya, dipersilahkan kepada Anang Ma'ruf untuk menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Anang Ma'ruf, nomor absen 14, dengan NIM 1910 1252 111. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laili Fatmawati. Pertanyaannya, dalam kegiatan pembelajaran supervisi klinis berperan penting dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh guru. Jelaskan faktor pendorong pentingnya penerapan supervisi klinis bagi guru. Ada beberapa faktor yang mendorong pentingnya penerapan supervisi klinis di lingkungan guru-guru, yaitu 1. Dalam kenyataan, yang dikerjakan supervisi adalah mengadakan evaluasi guru-guru semata. Di akhir satu semester, guru-guru mengisi skala penilaian yang diisi peserta didik mengenai cara mengajar guru. Hasil penilaian diberikan kepada guru-guru, tapi tidak dianalisis mengapa sampai guru-guru dalam mengajar hanya mencapai tingkat penampilan seperti itu. Cara ini mengakibatkan ketidakpuasan guru secara tersembunyi. 2. Pusat pelaksanaan supervisi adalah supervisi bukan berpusat pada apa yang dibutuhkan oleh guru, sehingga guru-guru tidak merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi pertumbuhan profesinya. 3. Dengan menggunakan merit rating, aspek-aspek yang diukur terlalu umum, sehingga sulit untuk mendeskripsikan tingkah laku guru yang paling mendasar seperti yang mereka rasakan. Karena diagnosisnya tidak mendalam tetapi bersifat umum dan abstrak. 4. Umpan balik yang diperoleh dari hasil pendekatan, petunjuk, instruksi tidak menyentuh masalah manusia yang terdalam yang dirasakan oleh guru-guru, sehingga hanya bersifat di permukaan. 5. Tidak diciptakan hubungan identifikasi dan analisis diri, sehingga guru-guru melihat konsep dirinya. 6. Melalui diagnosis dan analisis dirinya sendiri, guru menemukan dirinya. Mereka akan sadar tentang kemampuan dirinya dengan menerima dirinya dan timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Praktek-praktek supervisi yang tidak manusiawi dapat menyebabkan kegagalan dalam pemberian supervisi klinis. Itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, maaf saya terkeluar. Ya, itu tadi jawaban dari Anang Ma'ruf atas pertanyaan Laili Fatmawati. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Sekali lagi, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, Laili Fatmawati. Apakah jawaban dari Anang Ma'ruf tadi sudah cukup jelas dan dapat dipahami? Ya, alhamdulillah jawabannya tadi sudah sangat jelas dan dapat dipahami. Terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan jawaban. Oke. Iya, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada kelompok, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan yang selanjutnya?
Moderator izin menjawab. Ya, dipersilahkan kepada Ervina Febrianti untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Ervina Febrianti, absen 25. NIM 19 10 12 52 20 salah. Ulang. 19 101 25 20 41. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nili Lestiana, yang mana pertanyaannya, apa saja peranan supervisi pendidikan sebagai alternatif pembinaan profesionalisme guru? Jawabannya, menurut Sutarjo 2014, secara operasional dapat dikemukakan beberapa peran konkret dalam supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid. Ketiga, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Keempat, membantu guru dalam menggunakan metode-metode dan alat-alat pelajaran modern. Kelima, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid. Keenam, membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Ketujuh, membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka. Kedelapan, membantu guru di sekolah sehingga mereka bergembira dengan tugas yang diperolehnya. Kesembilan, membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat. Dan yang terakhir, ke-10, membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolahnya. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ervina atas jawabannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Kepada teman-teman, dipersilahkan jika ada yang ingin menambahkan. Sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Saya kembalikan kepada penanya, Nili Lestiana. Apakah jawaban dari Ervina tadi sudah dapat dipahami dan jelas? Sudah jelas? Ya, alhamdulillah sudah cukup jelas dan sudah bisa dipahami. Terima kasih pada kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada kelompok, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Jahara Amalia? Moderator izin menjawab.
Ya, dipersilahkan kepada Rapli untuk menjawab pertanyaan dari Zahra Amalia. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rapli Rida, absen 42, NIM 19101 253 100 59. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Amalia, yaitu jelaskan supervisi mana yang lebih efektif yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah. Baik, menurut saya itu konsep supervisi akademik. Karena salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan supervisi akademik. Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal. Oleh sebab itu, setiap kepala sekolah harus memiliki dan menguasai konsep supervisi akademik yang meliputi pengertian, tujuan, dan fungsi-fungsi, prinsip-prinsip, dan dimensi-dimensi substansi supervisi akademik. Supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memahami konsep, prinsip teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang, pengembangan pembelajaran kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan naluri kewirausahaan. Yang kedua, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di sekolah atau mata pelajaran di sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang ketiga, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran, bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa. Yang keempat, membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, bimbingan di kelas, laboratorium, atau di lapangan untuk mengembangkan potensi siswa. Yang kelima, membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Yang keenam, memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Jadi, kompetensi dasar supervisi akademik intinya adalah membina guru dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik adalah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus, dan RPP. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Sekali lagi kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Zahra? Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, Zahra Amalia. Apakah jawaban dari Rapli Rida tadi sudah cukup jelas dan dapat dipahami? Ya, alhamdulillah sudah cukup jelas dan dapat dipahami. Terima kasih, Rafli. Ya. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Untuk 3 orang penanya, dipersilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskannya di kolom chat.
Ya, dipersilahkan kepada Silpi Norajijah, Cynthia Rahmawati, dan Muhammad Hendra untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpi Nur Azizah. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya nomor absen 23, NIM 191 01 2522 0031. Pertanyaannya adalah, proses supervisi klinis terdiri dari 3 proses. Proses yang terakhir yaitu proses menganalisis hasil pengamatan dan memberikan umpan balik yang diarah pada menganalisis hasil mengajar secara terpisah dan pertemuan akhir. Nah, apa manfaat pertemuan akhir atau pertemuan balikan tersebut bagi guru? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua kepada Cynthia Rahmawati. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, NIM, dan absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmawati, nomor absen 6, dengan NIM 191012512006. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara pembinaan guru dengan supervisi klinis ini? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya kepada Muhammad Hendra. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa sebutkan nama, NIM, dan nomor absennya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra dengan nomor absen 01, NIM 1910 1251 10 009. Pertanyaan saya, mengapa supervisi pendidikan di Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan profesi guru sebagai profesi? Itu saja moderator, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Kepada kelompok, diberikan waktu untuk mendiskusikan jawaban dari 3 pertanyaan tadi.
kepada para penanya tadi bisa menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Silvino Rajijah. Pertanyaannya, proses supervisi klinis terdiri dari 3 proses. Proses yang terakhir yaitu proses menganalisis hasil pengamatan dan memberikan umpan balik yang diarahkan pada menganalisis hasil mengajar saat pertemuan akhir atau pertemuan balikan tersebut bagi guru. Jadi, ada 5 manfaat. Pertemuan akhir atau pertemuan balikan, guru bisa diberi penguatan dan kepuasan sehingga bisa termotivasi dalam kerjanya. Yang kedua, isu-isu dalam pengajaran bisa didefinisikan bersama supervisor dan guru dengan tepat. Yang ketiga, supervisor bila mungkin dan perlu bisa berupaya mengintervensi secara langsung guru untuk memberikan bantuan didaktis dan bimbingan. Yang kelima, guru bisa dilatih dengan teknik ini untuk melakukan supervisi terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir, guru bisa diberi pengetahuan tambahan untuk meningkatkan tingkat analisis profesional diri pada masa yang akan datang. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, kepada teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan.
Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, Silvino Rajijah. Apakah jawaban dari saya tadi sudah jelas dan dapat dipahami? Alhamdulillah sudah jelas dan dapat dipahami. Terima kasih kepada Putri Aulia Piranti yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Pada kelompok, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan selanjutnya? Izin menjawab moderator. Dipersilahkan kepada Herlia Prisma untuk menjawab pertanyaan. Baik, perkenalkan saya Herlia Prisma Irawanti, nomor absen 46. NIM 19 10 12 53 2000 1. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Cynthia Rahmawati. Pertanyaannya, bagaimanakah cara pembinaan guru dengan supervisi klinis? Nah, secara garis besar, cara atau teknik supervisi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu teknik perseorangan dan teknik kelompok. Yang pertama ada teknik perseorangan. Supervisi dengan teknik perseorangan maksudnya adalah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pertama mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation. Kunjungan kelas ialah kunjungan yang dilakukan oleh supervisor, baik pengawas atau kepala sekolah ke dalam kelas. Baik kegiatan pembelajaran sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun kelas sedang kosong atau sedang ada siswa tetapi guru tidak mengajar. Dalam hal ini, kunjungan kelas dimaksudkan untuk melihat dari dekat situasi dan suasana kelas secara keseluruhan. Apabila dalam kunjungan tersebut ditemui hal-hal yang kurang baik, maka kepala sekolah atau pengawas dapat mengajak guru berdiskusi, memberikan bimbingan dan arahan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Kedua, mengadakan observasi kelas atau classroom observation. Mengadakan observasi kelas maksudnya adalah kunjungan yang dilakukan oleh supervisor kepada sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas. Misalnya, supervisor menyaksikan guru yang sedang mengajar tidak menggunakan alat peraga, padahal dalam menjelaskan materi tersebut sangat memerlukan alat peraga, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi tersebut. Jika ditemui hal tersebut, setelah selesai pembelajaran, supervisor dapat mengajak guru untuk berdiskusi tentang alat peraga apa yang dapat digunakan dalam menjelaskan materi tersebut, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya guru bisa menjelaskan materi dengan alat peraga. Yang ketiga, mengadakan wawancara perseorangan atau individual interview. Wawancara perseorangan dilakukan apabila supervisor membutuhkan informasi dari seorang guru. Hal ini dilakukan karena ada beberapa alasan, yaitu ada masalah khusus pada seorang guru yang penyelesaiannya tidak boleh didengar oleh guru lain. Selanjutnya, supervisor ingin mengecek kebenaran data yang diperoleh dari orang lain. Lalu yang kedua ada teknik kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditunjukkan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang mempunyai permasalahan yang sama maka dikelompokkan sesuai dengan masalah atau kebutuhan mereka. Kemudian setiap kelompok diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Teknik kelompok dapat dilakukan dengan cara seperti mengadakan pertemuan atau rapat atau meeting. Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunnya. Termasuk di dalam perencanaan itu antara lain mengadakan rapat secara periodik dengan guru-guru.
Hal ini bertujuan untuk mengkomunikasikan semua hal yang berkaitan dengan aktivitas yang ada di sekolah, termasuk kendala-kendala yang dialami guru ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Kedua, mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Diskusi kelompok sangat baik dilakukan sebagai metode untuk mengumpulkan informasi. Diskusi kelompok dapat diselenggarakan dengan mengundang atau mengumpulkan bidang studi sejenis atau berlainan jenis sesuai dengan keperluannya. Yang ketiga, mengadakan penataran-penataran atau in-service training. Teknik supervisi kelompok yang dilakukan melalui penataran-penataran sudah banyak dilakukan. Misalnya penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu, penataran tentang metodologi pengajaran, dan penataran tentang administrasi pendidikan. Mengingat bahwa penataran-penataran tersebut pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas kepala sekolah yang paling utama adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut dari hasil penataran agar dapat dipraktekkan oleh guru-guru. Terima kasih, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih kepada Herlia Prisma atas jawabannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Moderator izin menambahkan. Ya, dipersilahkan kepada Nina untuk menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimah Ajijah, nomor absen 19. NIM 1910 1252 20 006. Nah, di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari Cynthia Rahmawati, yaitu bagaimana cara pembinaan guru dengan supervisi klinis. Nah, yang pertama yaitu pertemuan awal atau perencanaan yang terdiri dari menciptakan hubungan yang baik dengan cara menjelaskan makna supervisi klinis sehingga partisipasi guru meningkat. B. Menemukan aspek-aspek perilaku apa dalam proses belajar mengajar yang perlu diperbaiki. C. Membuat skala prioritas aspek-aspek perilaku yang akan diperbaiki. Dan D. Membuat hipotesis sebagai cara atau bentuk perbaikan pada subtopik bahan pelajaran tertentu. Dan yang kedua yaitu persiapan yang terdiri dari A. Bagi guru tentang cara mengajar yang baru, hipotesis. B. Bagi supervisor tentang cara dan alat observasi seperti tape recorder, video, daftar cek, catatan anekdot, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan yang terdiri dari A. Guru mengajar dengan tekanan khusus pada aspek-aspek perilaku yang diperbaiki. B. Supervisor mengobservasi. C. Menganalisis hasil mengajar secara terpisah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pertemuan akhir. Bisa juga dengan orang lain yang ingin tahu tentang yang terdiri dari A. Guru memberikan tanggapan, penjelasan, atau pengakuan. B. Supervisor memberi tanggapan atau ulasan. C. Menyimpulkan bersama hasil yang telah dicapai. Nah, hipotesis yang diterima, ditolak, atau direvisi. Dan yang D. Menentukan rencana berikutnya. Nah, dan yang terakhir yang F, yaitu meneruskan untuk memperbaiki aspek-aspek yang lain. Nah, itu tadi tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahannya, Nikmah. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Sekali lagi, kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, Cynthia Rahmawati. Apakah jawaban dari Herlia Prisma tadi dan tambahan dari Nikmah Ajijah dapat dipahami dan sudah jelas? Alhamdulillah, jawaban dari Herlia Prisma dan tambahan dari Nikmah sudah bisa saya pahami. Terima kasih kepada teman-teman. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya kepada kelompok, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir dari Muhammad Hendra. Izin menjawab moderator. Ya, dipersilahkan kepada Tri Nopia Putri Baik, bismillahirrahmanirrahim. untuk Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Hendra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Nopia Putri, nomor absen 8, dengan NIM 19 10 12 51 20031. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Hendra. Mengapa supervisi pendidikan di Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan profesional guru sebagai profesi? Supervisi pendidikan di Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan profesional guru sebagai profesi karena tidak menampakkan sisi profesionalisme kerja yang baik. Yang seharusnya sebagai supervisor harus menunjukkan karakteristik profesional sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menerangkan topik yang diajarkan dengan baik, membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis, dan kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid, serta menolong mereka merencanakan perbaikan. Tujuan ini akan terwujud terutama apabila guru telah menemukan pokok persoalan. Apakah itu datang dari dirinya sendiri atau dari murid? Dan bila guru sudah menemukan pokok persoalannya, ia harus dapat secara tepat merencanakan perbaikan pengajaran atau remedial teaching. Yang kedua, yaitu menerangkan dengan jelas dan logis. Kenyataan di lapangan adalah masih banyaknya guru yang terpaku pada tugas rutin, yaitu mengajar dari jam ke jam dan dari kelas ke kelas lain, tanpa sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari tujuan yang besar, di mana mata pelajaran hanya sebagai alat. Banyak guru yang hanya mengutamakan menyelesaikan tugas dengan tujuan-tujuan jangka pendek. Padahal, jauh di depannya ada tujuan yang lebih utama, yaitu pencapaian tujuan pendidikan. Misalnya, apakah guru tahu apa tujuan pengajaran tata bahasa bagi hidup anak? Yang ketiga, menyampaikan materi dengan sistematis. Penampilan mengajar memang tidak semata ditentukan oleh penguasaan bahan. Tapi apabila guru sudah menguasai bahan adalah modal yang pertama. Namun, tak sedikit guru yang mempunyai modal tapi tak dapat mengembangkannya. Karena ia tidak tahu bagaimana cara membelajarkannya. Apalagi ada guru yang terlalu berlebihan dalam menyampaikan materi atau bahan. Ia justru tenggelam dalam materi. Guru yang seperti ini sering tampak kacau di muka kelas karena ia asik dengan dirinya sendiri, sedangkan murid tidak tahu apa yang harus diperhatikan dan dipelajari. Yang keempat, yaitu mempunyai kemampuan ekspresi diri. Membantu guru untuk lebih memanfaatkan ekspresi diri atau pengalaman-pengalamannya sendiri. Pengalaman adalah guru yang paling berharga dan akan menjadi suatu hal yang amat berharga apabila guru disadarkan dengan pengalamannya sendiri. Memberikan petunjuk yang amat bijaksana dalam memecahkan persoalan pengajaran di kelas. Apalagi guru yang telah lama mengajar pasti mempunyai segudang pengalaman yang dapat dipilihnya untuk menghadapi persoalan yang baru. Misalnya, guru yang berpengalaman menghadapi siswa yang nakal akan lunak bagi menghadapi siswa yang nakal, karena guru sudah mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak yang nakal tersebut dalam mencari pemecahan masalah. Yang kelima, mempunyai kemampuan membangkitkan motivasi belajar siswa, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Sistem klasikal memang mempunyai kelemahan, namun itu bukanlah hambatan atau alasan guru tidak bisa berbuat banyak bagi siswanya. Misalnya, menyamaratakan kemampuan siswa di satu kelas, mengabaikan hambatan-hambatan yang bersifat pribadi. Anak pada usia sekolah, terutama di Indonesia, banyak menghadapi masalah, baik yang bersumber dari dirinya maupun dari keluarga dan lingkungannya. Karena itu, mereka perlu diperhatikan secara khusus. Sebab kalau tidak, demikian guru akan menganggap siswa bodoh, padahal bukan itu masalahnya. Yang terakhir, yaitu mempunyai kemampuan membuat rencana program pembelajaran, atau yang sering disebut RPP.
Artinya, guru harus dapat melakukan pengukuran yang tepat sehingga ia dapat meningkatkan kemajuan program pembelajaran. Karena dengan mengetahui hal itu, guru dapat menilai dirinya sendiri dan akan dapat memberikan nilai objektif kepada murid. Dengan demikian, kemajuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Sepertinya tidak ada ya. Baik, saya kembalikan kepada kepada Muhammad Hendra, apakah jawaban dari Trinovia Putri tadi sudah jelas dan dapat dipahami? Alhamdulillah, jawaban dari Trinovia Putri sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dengan terjawabnya 3 pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok 9 memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.